Shan. Posisi Nyonya Fu sudah jadi milikmu. Kamu memaksa Ziruo pergi ke luar negeri. Jangan harap aku akan mencintaimu. Urusannya tidak ada hubungannya denganku. Diam. Kau tidak berhak menyebut namanya. Aku takkan lupa wajahmu saat merencanakan dengan matang untuk naik ke ranjangku. Aku tidak. Su Ying, ini yang pantas kau terima. Sudah 3 tahun. Hubunganku dengan Shan semakin harmonis. Sekarang, aku bahkan mengandung anaknya. Halo, Shan. Kamu pulang jam berapa? Aku ada kabar baik untukmu. Kakak kipar, Kak Shan baru minum 2 gelas. Perutnya sepertinya tidak enak lagi. Ambil obatnya dan segera ke sini. Kak Xian, kamu hebat sekali. Si Kantik Campus Suying pun berhasil kamu latih. Dulu kalau bukan karena kakek memaksaku menikahinya. Seorang anak angkat pantas tampil di depan umum? Itu, Nona An bukan cuma bintang film paling top, tapi juga buah hati Anda. Lalu Su Ying mau bandingkan apa? Sekarang Nona An sudah kembali. Suying tinggal tunggu waktu buat dikompakan. Lagi pula, wanita secantik apapun, kalau sudah tidur 3 tahun, pasti bosan. Kepintaran Su Ying itu. Pantas saja dimainin Kak Yan, gratis selama 3 tahun. Kak Yan. Orangku. Seburuk-buruknya. Nggak perlu kamu yang komentar. Iya, Kak Yan. Aku salah. Aku hukum diri sendiri minum 1 gelas. Kukira pengorbananku selama 3 tahun ini pasti bisa melelehkan hatinya. Ternyata, semua ini cuma perasaanku sendiri. Wah, ini kan Direktur Su dari MQ. 3 tahun tidak bertemu. Nona An masih bersinar seperti dulu ya. Xian mau menandatangani aku jadi duta MQ. Demi dia, aku kembali. Ying, kok aku merasa kamu jadi menjaga jarak denganku? Aku ingat dulu, kamu selalu memanggilku kakak ipar. Kamu juga tahu. Itu semua sudah berlalu. Obatnya sudah saya antar. Kalian nikmati saja. Saya tidak akan mengganggu. Sian, sudah lama menunggu. Lelah ya setelah mengejar jadwal? Tahu kamu selalu menunggu saya, jadi sama sekali tidak lelah. Ying, jangan pergi. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu, tidak ingin kumpul-kumpul? Su Ying. Tinggallah. Jangan merusak suasana. Minuman penyambutan sudah habis. Kalian nikmati saja. Xian. Saya selesaikan urusan keluarga, lalu datang mencarimu. Fu Xian. Lepaskan saya. Perut. Fu Xian. Turunkan saya. Su Ying.
Lama tidak bertemu. Jadi berani ya? Kalau kamu ingin mengganti nyonya rumah untuk keluarga Fu, saya bisa mengalah. Lagi pula, tidak banyak yang tahu kita menikah. Su Ying. Dulu kamu susah payah menikah masuk ke sini, sekarang mau bilang cerai ya cerai? Kamu pantas? Bahkan jika harus berpisah, hanya aku yang boleh mengajukannya. Kenapa kamu tega membiarkan Anziruo menjadi selingkuhan? Yurasingku, bukan urusanmu untuk ikut campur. Besok malam ada acara makan malam, kamu temani aku pergi. Su Ying, sudah 3 tahun, jangan lagi menipu dirimu sendiri. Dia tidak mencintaimu. Sekarang cari cara untuk pergi, itu lebih baik untuk anak. Nona Su. Presiden Direktur. Nona An baru saja berkeringat setelah syuting iklan, jadi dia mandi. Li Mu, kasihan sekali kamu, lulusan universitas ternama, hampir jadi germo. Nona Su, makan boleh sembarangan, tapi bicara jangan sembarangan. Ini ada 2 dokumen, segera butuh tanda tanganmu. Kenapa harus mengganti Lin Yanran? Kamu tahu Lin Yanran demi jadi duta ini, menolak semua pekerjaan lain. Aku. Xian ingin memintaku menjadi duta merek Fu Group. Demi dia, aku kembali. Nona An, imagemu tidak cocok dengan tema kampanye duta ini, tidak memenuhi syarat. Itu urusanmu sebagai direktur merek. Su Ying, kamu tidak tahu kan? Berapa malam aku sudah bersama Xian. Lanjutkan. Aku ingin lihat seberapa tebal muka Anruo ini. Cinta atau tidak, kamu tetaplah selingkuhan itu. Hari ini aku bisa mendorong pintu ini. Berarti aku bisa mengukir kalian di tiang air. Su Ying, justru kamu yang selingkuhan. Xian adalah cinta pertamaku. Su Ying. Aku maafkan karena ini pertama kalinya. Kali ini aku tidak akan mempermasalahkannya. Jika kau berani mengganggu Anruo lagi, jangan salahkan aku. Ziruo akan kembali ke sini untuk berkembang. Duta merek ini sangat penting baginya. Bajada juga bagi Fu Group. Aku tahu kau punya cara untuk membijak mereka. Bagaimana jika aku tidak mau? Kau tidak punya hak untuk menolak. Tuan Muda. Nyonya. Direktur Su sepertinya terbentur pinggangnya, kelihatannya cukup parah. Kau beli obat, antarkan padanya. Jangan sampai dia mengganggu jamuan malam nanti. Baik, Tuan Muda. Ayah, aku pernah berjanji padamu, apapun yang terjadi, aku harus tetap kuat. Kalau dia sudah tidak cinta, maka aku melepaskannya. Sayang, maafkan ibu. Tidak bisa memberimu keluarga yang utuh.
Kontraknya sudah final. Director Su, kedepannya, saya harap kita bisa bekerja sama dengan baik. Jangan sungkan, ini adalah tanggung jawab pekerjaan saya. Director Su, saya sudah lama mendengar nama Anda. Sepertinya sudah cukup lama bekerja di grup Fu, ya? Tentu saja. Direktur Sukami memang masih muda, tapi kemampuannya termasuk yang terbaik di industri. Oh ya, tapi kok saya dengar kabar. Direktur Su adalah adik dari Direktur Fu? Jangan-jangan Direktur Su naik jabatan karena koneksi? Yang tidak perlu ditanya, jangan banyak tanya. Setelah ayah saya meninggal, saya diangkat anak oleh kakek Fu. Keluarga Fu telah membesarkan saya. Katanya, ayah dari Direktur Su mendonorkan hati untuk ketua Fu, barulah Nona Su diangkat anak? Agen Wang sepertinya sangat tertarik dengan urusan keluarga Fu kami. Director Fu, saya tidak bermaksud begitu. Masuk ke grup Fu memang ada hubungan dengan ayah saya. Tapi, bisa bertahan di posisi ini. Saya andalkan kemampuan saya sendiri. Kalau tidak percaya, agen Wang coba cari tahu di internet saja. Sudah. Makanannya juga sudah hampir semua dihidangkan. Mari kita angkat gelas. Terima kasih semuanya. Sudah datang ke pesta penyambutan saya. Kamu sedang minum obat? Kenapa tidak enak badan? Belakangan ini perut saya tidak enak. Xian, sedang apa? Tadakeda, APA. Semua orang sudah bubar. Xian, gue udah mabuk. Antar gue pulang ya? Ya. Kalau gitu, Gue pulang naik taksi sendiri. baiklah. Ayo. Maaf, gue ganti yang baru buat kamu. Jangan bilang. Kamu beneran gak ingat gue? Hihi. Kamu pulang kapan? Ayo. Di sini ramai. Gue anterin kamu pulang dulu. Gak usah. Gue bawain kamu hadiah ketemuan yang gede. Waduh, gue bilang, kamu kan aktor pemenang penghargaan. Bisa nggak lebih dewasa dikit? Gue ini, kangen aja. Itu kan pemeran utama cewek di film gue berikutnya? Dia sama Fusian. Mereka. Dia itu pacar pertama Fusian. Dia bisa berbuat seperti itu, aku akan mencarinya. Sudah tidak penting lagi. Bagaimana bisa tidak penting? Hal itu jelas-jelas kamu yang difitnah. Sepertinya, hadiahku ini benar-benar tepat. Kebenaran saat itu, sudah ada titik terang. Lihat ini. Siluet ini adalah Anziruo. Itu jelas, adalah sandiwara yang dia atur sendiri. Jelas-jelas ingin memberi obat pada Fusian sendiri. Tapi kenapa akhirnya yang terbaring di ranjang Fusian malah kamu? Tapi Anziruo saat itu, dia sudah jadi pacar Fusian. Kenapa masih mau memberi obat? Dan lagi, bahkan memilih hari di mana kakek Fu akan mengumumkan penerusnya? Begini, aku antar kamu pulang dulu untuk istirahat. Besok, aku bawa kamu cari kebenaran. Petugas kebersihan itu kerja di sini. Aku segera jemput dan bawa dia ke sini. Kamu tunggu di ruang VIP sana.
Su Ying. Kamu kok datang? Salah jalan. Berdiri. Siapa yang izinkan kamu pergi? Kamu ambilkan segelas air untuk Ziruo. Dia nggak punya tangan? Su Ying. Kok jadi seperti orang lainnya? Mulut tajam dan sinis. Pasti terpancing emosi. Xian, sudahlah. Jangan susahkan Ying. Dia mungkin sudah lupa pernah memanggilku kakak ipar. Kakak ipar, kamu pantas? Xian, lihat dia. Su Ying. Kamu bilang apa? Aku bilang. Mau jadi Nyonya Fu, dia belum pantas. Minta maaf padanya. Aku nggak mau. Fusian, kamu tahu nggak, waktu itu yang kasih obat ke kamu bukan aku. Anziruo selalu berbohong. Kamu ngomong sembarangan. Ying, aku tahu kamu cemburu karena aku dan Xian rujuk lagi. Jadi fitnah aku seperti ini. Masalah obat itu sudah jelas 3 tahun lalu. Ziruo sampai bunuh diri karena ini. Semua bukti mengarah padamu. Sekarang kamu mau cari masalah apa lagi? Cari masalah? Kalau gitu buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Acara tahunan Fu Group untuk umumkan penerus. Kan nggak boleh dimasukin orang luar. Waktu itu dia bukan brand ambassador. Terus dia bisa muncul gimana? Kalau Anziruo nggak punya niat jahat, kenapa dia pilih waktu itu untuk ke luar negeri? Ayo, jelasin. Bukankah rekaman CCTV sudah dihapus dari dulu? Bagaimana mungkin dia? Saat kamu menyuap orang untuk mengganti rekaman CCTV, kamu tidak menyangka mereka akan membuat cadangan, kan? Apakah benar dia tidak terlibat dalam urusan obat itu? Xian, aku tidak, dan lagi. Apa yang bisa dibuktikan oleh satu tangkapan layar? Kamu melihat sendiri aku memberi obat pada Xian? Tangkapan layar tidak membuktikan apa-apa. Kalau yang ini, Wang Sao. Dialah orang yang memberimu obat dulu. 3 tahun lalu, aku mengikuti arahan kakek untuk mengirimkan jaket padamu. Saat aku tiba, efek obatmu sudah mulai bekerja. Kapan aku punya waktu untuk memberimu obat? Semua ini diperintahkan oleh Nona An. Dia yang menyuruhku saat Pak Fu sedang berganti pakaian untuk memasukkan obat ke dalam anggur. Kamu berbohong. Aku sama sekali tidak mengenalmu, Xian. Hari itu, kamu yang mengirim orang untuk menjemputku ke tempat acara tahunan. Kamu lupa? Kamu yang menjemputnya ke sana. Betul, saat itu, setelah aku diracuni, aku langsung menyuruh orang untuk menjemput Ziruo. Tapi setelah itu, yang masuk ke kamar malah kamu. Saat itu, aku pikir Xian kenapa-napa. Begitu buka pintu, kalian sudah? Kalau bukan karena itu, aku tidak akan memotong pergelangan tanganku waktu itu. Xian, aku berani bersumpah dengan karir aktingku. Kejadian 3 tahun lalu sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Fusian, otakmu memang babi. Pasti juga bisa mikirin masalah di balik ini, kan? Kalian kenal sejak kapan? Fusian, dulu kalau bukan karena aku keluar negeri, kamu pikir aku bakal biarin Aing bersamamu? Kakak, jangan macam-macam. Su Ying. Kamu sekarang langsung pulang. Hal-hal hari ini dan masa lalu, aku bisa tidak mempermasalahkannya. Kenapa aku harus pergi? Yang salahkan Anziruo. Aing, kamu baik-baik saja? 3 tahun lalu, kamu manfaatkan kesempatan untuk naik ke ranjang Xian, merebut posisi Nyonya Fu dariku, TAPI. Yang memang milikku, akhirnya akan jadi milikku. Acting cari simpati. Kamu belum puas mainin itu, ya? Cari simpati? Fusian. Buktinya sudah jelas di depan matamu. Tapi kamu masih mau demi dia membalikkan fakta, tidak bisa bedain yang benar dan salah? Su Ying. Cara-caramu semakin rendah.
Bukannya dulu kamu mau cerai? Aku setuju. 3 tahun lalu kamu untung bisa masuk keluarga Fu. Perceraian ini baru awal. Aku juga mau kamu keluar dari perusahaan Fu. Cepat. Bawa aku ke rumah sakit. Ying. Gimana perasaanmu? Lapar nggak? Mau makan sesuatu? Tokino. Anakku. Tenang saja. Anaknya baik-baik saja. Apa Fusian nggak tahu kalau kamu hamil? Kok dia tega memperlakukanmu seperti ini? Aku belum bilang soal kehamilanku padanya. Kenapa? Kami sudah memutuskan untuk bercerai. Bercerai juga lebih baik. Kalau menurutku, sebaiknya kamu juga berhenti kerja di grup Fu. Nanti, aku yang menafkahimu. Aku belum bisa berhenti kerja untuk sementara waktu. Kenapa? Masih ada satu hal penting yang belum kulakukan. Kamu masih ingat nggak, ayahku meninggalnya gimana? Bukannya Paman Su tertabrak supir mabuk dan meninggal karena kecelakaan? 3 tahun lalu aku juga berpikir begitu. Itu orang yang menabrak ayah sampai tewas. Lima tahun lalu, kamu suruh aku nabrak Suzuki yang sampai tewas. Sekarang aku sudah keluar penjara. Mana 5 juta yang janjimu? Aku nggak punya uang tunai sebanyak itu. Kamu datang saja ke kantor pusat MQ besok. Aku janji akan memberikannya. Siapa? Lalu aku bersembunyi di ruangan lain. Saat aku terbangun, ada yang menuduhku memberi obat pada Fusian. Aku selalu merasa kedua hal ini ada hubungannya. Jadi, kamu masuk ke Fu Group selama 3 tahun ini, mengambil proyek MQ, juga untuk menyelidiki kebenarannya? Kepala Departemen Su, fans Anziruo datang mengepung dan buat keributan. Mereka bilang riasan dan styling yang kita tentukan di MQ untuknya jelek. Aku segera kembali. Sayan, Aying tidak pulang sepanjang malam. Jangan dia teras bersama Sheryi. Katanya mereka berdua teman masa kecil. Sekarang seluruh internet mengecam MQ karena dia. Dia terus menghilang. Dia juga terlalu tidak bertanggung jawab. Pak Fu. Direktur Su sudah kembali. Tapi emosi penggemar di luar sudah tak terkendali. Cepat pergi lihat, Pak. Su Ying, apa yang kamu punya untuk melawanku? Su Ying, buka matamu lebar-lebar. Lihat bagaimana kamu mengubah Ziruo kami jadi begini. Dengan selera sampah seperti kamu, pantas tinggal di MQ? Wanita yang bisa jadi direktur MQ di usia 25 tahun. Pasti sering jual tubuh, ya? Tolong para penggemar tenang. Saya tahu saat ini banyak keraguan. Kami di MQ pasti beri jawaban yang memuaskan. Su Ying, keluar dari grup Fusi, keluar dari MQ. Su Ying, keluar dari grup Fusi, keluar dari MQ. Aying, hati-hati. Itu asam sulfat. Bagaimana bisa begini? Ya ampun, ternyata Sherinti. Cepat, cepat, foto.
Halo semuanya, saya Enziruo. Terima kasih atas dukungan kalian. Saya harap kalian bisa tenang dulu, beri saya sedikit muka. Saya Perkia. MK akan memberikan penjelasan yang masuk akal. Benar kan, Director Su? Tentu saja. Aku gendong kamu, ya? Aku bisa sendiri. Hie, lepaskan aku sekarang. Punggungmu, Hie. Karir bintangmu tidak mau lagi? Aku juga bisa menjadi sandaranmu. Berhenti. Istirahat dulu. Ini alasanmu tidak segera melakukan PR? Kalian berdua bersama Semleman? Ya. Terus kenapa? Su Ying. Sebagai direktur proyek, kamu harus tahu konsekuensi dari penyebaran opini publik. Tidak segera melakukan PR bisa membuat seluruh MK terancam. Fusian, kamu tahu tidak dia baru saja di rumah sakit nyaris kehilangan nyawa? Rumah sakit? Kamu ke rumah sakit buat apa? Bahkan jika aku segera melakukan PR, apa gunanya? Nona An seenaknya mengubah riasan final dan mempostingnya online. Setelah terjadi masalah, dia malah ingin menjadikan aku kambing hitam. Ying, kenapa kamu memfitnah aku? Nona An. Jika video ini aku unggah ke internet, menurutmu, fansmu masih akan mendukungmu? Kamu benar-benar memutuskan pakai riasan MK ya? Terus kenapa kalau pakai riasannya, mau dirilis seperti apa, bukannya tetap aku yang menentukan? Sian. Kok kamu bisa punya ini? Setelah kejadian itu, aku langsung menyuruh orang ambil rekaman CCTV ruang rias. Bukannya CEO Fu punya mata elang? Kok sampai foto dan riasan aslinya beda aja nggak ketahuan? Kasih itu ke aku. Ya terserah kamu bisa dapetin atau enggak. Sian, video ini nggak boleh tersebar. Ini nggak cuma bakal ngerusak reputasiku, tapi juga reputasi MK. Su Ying. Aku akan menutupi masalah ini. Tapi rekaman CCTV-nya jangan disebarkan. Jadi, meskipun kamu udah tahu kebenarannya, masih mau bela dia? Begitu ya? Aku akan ganti rugi ke kamu. Ganti rugi? Selain uang, apalagi yang bisa kamu ganti rugi ke aku? Kamu mau apa? Aku akan penuhi. Kalau aku mau kamu nggak cerai, kamu juga setuju? Selain ini, apa saja boleh. Tenang saja. Meskipun kamu setuju, aku masih tidak senang. Aku hanya punya satu permintaan, mulai sekarang dan seterusnya. Semua urusan MK akan saya tangani sepenuhnya. Orang yang tidak penting tidak boleh ikut campur. Tidak setuju. Kalau begitu jangan salahkan aku. Baik. Aku janji padamu. Kalau begitu terima kasih, Bapak Fu. Saya, maaf. Aku juga tidak tahu, mengubah riasan bisa menyebabkan keributan sebesar ini. Hal seperti ini tidak ingin aku lihat lagi untuk kedua kalinya. APA harus mempertanggungjawabkan lebih dari 20 fans itu. Tapi akhirnya ditangani sebagai kerusuhan massa. Juga tidak bisa dilacak ke kita. Su Ying. Aku tidak percaya membuatmu keluar dari Fusi sesulit ini. Ying. Aku tahu kamu tinggal untuk menyelidiki hal itu. Tapi kamu juga harus mempertimbangkan kondisi tubuhmu sekarang. Terima kasih. Selain kamu, seharusnya tidak ada lagi yang peduli pada anak ini. Jika kamu mau, aku bisa mengasuh anak itu. Nenek. Xiaoweng, aku dan kakekmu sudah kembali. Hari ini masak makanan kesukaan kalian. Ingat pulang bersama, untuk makan. Apakah Fusi yang tidak memberitahu nenek mereka tentang perceraian itu? Kakek. Nenek.
Xiaowing, kenapa kamu pulang sendirian? Sian mana? Kami. Maaf, kakek, nenek, Parker, kami terlambat. Cepat masuk, cepat masuk. Aku sudah dengar tentang masalah di MK belakangan ini. Bagaimana rencana kalian menanganinya? Aduh, mereka jarang-jarang pulang. Ngomongin hal yang gak enak buat apa? Sejak Nona jadi bintang iklan, grup ini nggak pernah tenang sehari pun. Aku mau tanya, ini ide siapa? Kakek. Kamu diam saja. Kamu sudah menikah dengan Aying, tapi malah membiarkan mantan pacarmu berbuat semaunya di MK. Begitukah caramu memimpin grup Fu? Kalau kakek tahu aku dan Fusian mau bercerai, pasti dia sangat sedih. Kakek. Masalah ini. Ini kenapa? Jangan-jangan kamu hamil? Bukan, lambungnya lagi nggak enak belakangan ini. Lagi pantang makanan dan minum obat. Nggak mungkin. Ini persis seperti waktu aku hamil dulu. Kamu ini suami yang bagaimana? Hamil dan sakit perut saja tidak bisa bedakan. Sudah periksa ke rumah sakit? Aku baru saja pergi ke rumah sakit beberapa hari lalu. Tidak hamil. Sudah menikah 3 tahun, belum ada tanda-tanda sama sekali. Tidak berguna. Karena Xiaoying tidak bisa minum. Kamu saja yang habiskan semuanya. Laki-laki sejati harus banyak makan biar kuat. Baru bisa cepat kasih kita cicit. Baik, aku minum. Hari juga sudah mulai gelap. Sebentar lagi aku ada hal yang mau disampaikan ke Sian. Malam ini kalian menginap di sini saja. Jangan pergi kemana-mana. Soal perceraian itu, kapan kamu mau kasih tahu kakek nenek? Mereka sudah tua. Aku takut mereka tidak bisa menerimanya. Tunggu waktu yang tepat, baru kita bicarakan lagi. Kamu kenapa? Di sup yang dimasak nenek tadi malam, ada campur obat penguat. Lalu gimana? Tenang aja, aku nggak ada niat nyentuh kamu. Suying, kamu belum cukup terluka sama dia? Kenapa masih berharap sama dia? Sian. Kok baru sekarang angkat telepon gue? Kamu nggak tahu? Dia lagi mandi. Suying. Kok kamu? Ada urusan apa? Bilang aja ke aku. Aku akan sampaikan ke dia. Gue tanya lagi nih. Kok kamu bisa sama Sian? Nggak ada komentar. Lagi-lagi Suying. Ada APA, kok si bintang kita marah lagi? Andai saja Suying nggak dapat bukti. Gue harusnya usir dia dari MK. Malah dia jadi kepala MK. Bahkan berani pamer soal dia sama Sian ke gue. Santai aja, jaga kondisi baik. Besok ada dinner amal. Bos Fu pasti bawa kamu. Nanti kamu tanya dia.
Hubungannya sama Su Ying gimana? Su Ying, ini semua gara-gara kamu. Apa yang kamu lakukan? Siapa yang izinkan kamu pegang ponselku? Dia sendiri yang terus bergetar. Aku baru melakukannya. Kamu tahu tidak? Dulu kalau bukan karena dipaksa menikahimu, Ziruo juga tidak akan kena depresi berat. Emosinya tidak boleh lagi terpicu. Terus, apa hubungannya denganku? Kamu, Apalagi kondisi mentalnya, bagaimanapun dilihat, tidak seperti orang depresi. Su Ying, kenapa sekarang kamu jadi seperti ini? Luangkan waktu, kita urus surat cerai saja. Tidak masuk akal. Untuk cari tahu kebenaran kematian ayah, aku harus bertahan. Nenek, Anda cari saya? Eng, ambil ini. Ini apa? Ini undangan untuk makan malam lelang amal Oula. Kamu suka API? Langsung beli saja, jangan khawatir. Nenek, ini tidak baik deh. Apa salahnya? Dulu ayahmu menyumbangkan hati untuk keluarga Fukami. Pengorbanannya sangat besar. Eng, selama ini, keluarga Fukami yang berhutang padamu. Kamu pergi saja dengan tenang. Para eksekutif grup Fu dan staf MK akan hadir. Pergi untuk menambah pengalaman. Para eksekutif grup akan pergi. Bukankah itu kesempatan untuk cari tahu kebenaran kecelakaan ayah dulu? Halo, tolong tunjukkan undangannya. Silakan masuk. Selama ini, mereka sudah berusaha keras untuk menjodohkanku dengan Fusian. Sayangnya, mereka tetap kecewa. Wah, Nona Su, kulitmu cantik sekali. Wah, itu Direktur Fu. Direktur Fu datang ke pesta bersama Nona An. Wah, Yan, kamu datang. Aing, kenapa kamu di sini? Ini adalah pesta amal yang diadakan oleh grup Fu. Sebagai kepala MK, sudah seharusnya aku ada di sini. Justru Nona An, seingatku MK tidak mengundangmu, kan? Aku yang mengajaknya datang. Benar, Xian yang memintaku datang, tidak bisa kutolak. Kamu masih sempat pergi sekarang. Kamu. Nona An, sepertinya kamu salah duduk. Ini tempat utama. Tempat dudukmu ada di sana. Sion. Tunggu saja. Baiklah, lelang sekarang resmi dimulai. Mari kita persilakan barang lelang pertama. Apapun yang kamu inginkan bisa kamu beli. Anggap saja sebagai kompensasi perceraianku. Selain itu, jangan lagi menyusahkan Ziruo karena aku. Remedy Yun Shui Wan. Anggap saja hadiah dariku. Pak Fu, narsis itu penyakit. Harus diobati. Selanjutnya, mari kita persilakan barang lelang ketiga, yaitu kalung berlian dengan batu rubi yang disediakan oleh MK. Harga pembuka, 20 juta. Bukankah ini barang lelang MK? Kenapa pemilik MK sendiri yang mau menawarnya? Su Ying, kamu gila? Bukannya Pak Fu yang bilang, aku bisa membeli apapun yang aku mau, sebagai kompensasi perceraian untukku?
30 juta. Nomor 3, 30 juta. 50只的， Nomor 5, 50 juta. 80 juta. Nomor 3, 80 juta. 90只的， Nomor 5, 90 juta. 100 juta. Nomor 3, 100 juta. 100 juta, sekali. Masih ada yang menawar 100 juta? 100 juta, 2 kali. 100 juta. 3 kali, terjual. Nona Su, selamat, Anda berhasil memenangkan lelang barang ini. Silakan ke belakang untuk membayar dengan kartu. Itu dia. 5 tahun yang lalu, menyuruhku menabrak Suzikiang sampai mati. Sekarang aku sudah keluar dari penjara. 5 juta yang dijanjikan mana? Aying, selamat, kamu berhasil mendapatkan lelang batu rubi ini. Lepaskan. Ikan sudah menyambar. Su Ying, kamu tamat. Nona, di lantai atas disimpan banyak barang lelang berharga. Anda tidak boleh naik. Saya ada urusan penting. Perlu menemui orang yang baru saja naik ke atas. Kalau begitu, kamu tahu siapa dia? Bagaimana caranya aku bisa bertemu dengannya? Su Ying. Kakak, kenapa kamu di sini? Lelang amal ini disponsori olehku. Kamu sedang mencari seseorang? Hal yang kujanjikan padamu sudah terlaksana. Pikirkan bagaimana cara berterima kasih padaku. Perempuan sialan. Kalau bukan karena Nona An menyuruhku memberimu kesenangan, sebelum mati, aku sudah membunuhmu. Apakah Anzirwo yang menyuruhmu datang? Kau tidak terlalu bodoh. Siapa yang menyuruhmu terus-menerus mengejar kecelakaan tahun itu? Siapa lagi yang akan dibunuh Nona An kalau bukan kamu? Anzirwo yang menyuruhmu membunuh ayahku. Mengapa? Mengapa kalian membunuh ayahku? Kau turun saja sendiri dan tanya dia. Enyahlah. Kau baik-baik saja? Sian, Ada APA? Tidak, ayo pergi. Sian, temani aku pulang ganti baju ya. Di luar terlalu banyak penggemar. Baik. Orang itu sudah kusuruh orang kejar. Kau baik-baik saja? Apa yang kau lakukan padanya? Fusian. Kau gila apa? Su Ying, kita belum menyelesaikan prosedur perceraian. Ada bedanya? Sian. Mari kita beri Nona Su dan Si Ying di waktu pribadi. Kak Teh, diamlah. Nona An. Melihat aku tidak mati. Kau sangat kecewa, ya? Ying, Camille. Aku nggak ngerti maksudmu. Ingin biar Fusian melihatku. Dalam keadaan berpakaian tidak rapi, ketahuan selingkuh, dan mati mengenaskan. Tidak berjalan sesuai rencanamu. Kecewa? Ying, bagaimana bisa kamu salah paham seperti ini padaku? Su Ying, keluarga Fu sudah mendidikmu bertahun-tahun. Apakah cuma mengajarimu untuk memfitnah senaknya? Memfitnah? Apakah harus benar-benar aku yang mati dulu, baru kamu percaya kalau dia, Anzirwo, benar-benar ingin nyawaku? Untungnya aku lebih waspada. Nona An,
Aktingmu sangat bagus. Sayangnya, dipakai di tempat yang salah. Maksudmu apa? Kalau bukan karena pesan Nona An, biar kamu senang-senang dulu sebelum mati. Sudah lama ku bunuh kamu. Anzirwo yang menyuruhmu datang? Enggak terlalu bodoh juga. Siapa suruh kamu terus-terusan menyelidiki kecelakaan tahun lalu? Siapa lagi yang mau dibunuh Nona An kalau bukan kamu? Jadi Anzirwo yang menyuruhmu membunuh ayahku? Kenapa? Kenapa kalian tega membunuh ayahku? Bukti ini. Cukup. Hanya dengan omongannya saja. Bagaimana bisa dijadikan bukti? Semua ini kulihat dengan mataku sendiri. Kalau aku datang terlambat sedikit saja, Aing sudah dicekik mati oleh orang itu. Orang itu mana? Dia berhasil kabur. Pesta amal ini disponsori keluarga Fu. Keamanannya sangat ketat. Tanpa kartu akses, mustahil bisa naik ke sini. Memangnya kenapa? Mau lari kemana dia? Kebetulan sekali, saat dia kabur, HP-nya jatuh. Di dalamnya, kutemukan riwayat panggilannya setengah jam yang lalu. Lihat. Memangnya kenapa? Ini bagaimana kamu jelaskan? Banyak orang yang tahu nomor teleponku. Aku selalu dapat telepon iseng setiap hari. Ini tidak membuktikan apa-apa. Oh, ya? Kebetulan sekali ya. Riwayat panggilan di HP ini tepat sebelum aku diculik. Kamu bisa ngobrol lama dengan telepon iseng? Fitnah. Ini semua fitnah. Xian. Pesta amal ini, dari awal sampai akhir aku selalu bersamamu. Kapan aku punya waktu melakukan semua ini? Kata-kata ini. Lebih baik Nona An sampaikan saja ke polisi. Suying. Aku ini figur publik. Kamu tahu dampaknya bagiku jika terseret kasus? Dampaknya bagi endorsement MQ? Kalau kamu memang tak bersalah, takut apa? Suying. Kamu ingin aku mati ya? Apakah hanya dengan aku mati, kamu baru berhenti menyusahkanku? Baik. Hari ini, aku akan buktikan tidak bersalahku dengan mati. Berhenti. Xian. Dulu waktu kita bertengkar, kamu tinggalkan aku. Buat aku diganggu preman. Setelah itu kamu janji padaku, akan selalu melindungiku. Benar kan? Seharusnya aku tidak bersama denganmu, benar kan? Seharusnya aku tidak hidup di dunia ini. Jangan dekat. Aku di sini. Jangan laporkan ke polisi. Fusian, Anzirwo ingin membunuh Aing. Kamu malah membelanya? Fusian. Apapun yang terjadi, kamu selalu membelanya tanpa memeriksa kebenarannya. Kalau investigasi hari ini dilanjutkan, tidak akan ada manfaatnya bagi grup Fu maupun MQ. Suying. Cukup sampai di sini. Dia hampir membunuhku. Kamu minta aku berhenti sampai di sini? Aku akan memberimu kompensasi. Kamu bisa minta apa saja. Kompensasi lagi. Baiklah. Kalau begitu, aku mau Anzirwo mundur dari jadi duta merek MQ. Dan selamanya tidak boleh mendekati grup Fu setengah langkah pun. Tidak boleh. Xian, kamu tahu betapa pentingnya jadi duta merek MQ bagiku. Aku tidak bisa kehilangan itu. Baik. Aku setuju. Tuan Muda. Kami baru menangkap seorang yang mencurigakan. Kamu? Wang Hui. Yang menyebabkan kecelakaan ayah Su dulu. Orang yang ingin membunuhku adalah dia. Kecelakaan ayahku dulu. Juga ada hubungannya dengan Anzirwo. Nona Su. Semua yang Anda suruh saya lakukan sudah saya lakukan. Tolong lepaskan saya. Apa yang kamu katakan? Tidak mungkin. Dulu dia yang membunuh ayah Su. Mana mungkin Suing bekerja sama dengannya? Nona Su. Anda yang bilang. Asal urusan ini berhasil, saya tidak perlu bayar ganti rugi kecelakaan dulu. Apakah? Masih berlaku? Kamu ngomong apa sih? Xian.
Kali ini kamu percaya kalau yang kukatakan itu benar, kan? Orang di belakangmu pasti tidak cuma Anziruo seorang. Katakan, sebenarnya siapa lagi yang menyuruhmu? Su Ying. Kakak, apa kamu masih berniat membungkam saksi? Aying, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Fusian. Kamu tahu tidak dia Ham? Hie. Dasar bajingan. Kamu tidak pantas untuk tahu. Tunggu saja, kamu akan menyesal. Menyesal. Su Ying. Apa masih ada hal lain yang kamu sembunyikan dariku? Dia adalah pembunuh ayahku. Bagaimana mungkin aku bekerja sama dengannya untuk memfitnah Anziruo? Mulai hari ini, kerja di MQ dihentikan sementara. Diskors selama 3 bulan. Su Ying. Berebut pria denganku? Tidak tahu diri. Aying, kamu baik-baik saja? Karena Anziruo bisa menyuruh Wang Hui melukai ayahku. Itu membuktikan pasti masih ada orang lain di MQ yang membantunya. Kupikir, aku harus pergi menemui Wang Hui. Hari ini berkat aku, kamu bisa lolos dengan lancar. Gimana mau balas budi aku? Bantu aku. Kalau Su Ying tahu kecelakaan tahun itu yang kamu lakukan, kira-kira dia bakal lepaskan kamu nggak? Jadi, kapan kamu mau usir Su Ying keluar dari keluarga Fu? Sebentar lagi. Mereka berdua mau cerai. Tunggu kabar baik dari aku. Hadiah aku mana? 500 juta udah ditransfer ke kartu kamu. Aying. Kamu baik-baik saja? Aying, kamu tidak boleh menyelidiki lagi. Kalau terus begini, kamu dan anakmu bisa celaka. Tapi aku baru saja dapat sedikit petunjuk. Kalau ayahmu masih hidup, pasti tidak mau melihatmu seperti ini. Lagi pula sekarang kamu juga dipecat sementara. Bagaimana kalau aku bawa kamu ke luar negeri saja? Kamu pikir kamu siapa sampai bisa membawanya ke luar negeri? Kamu kesini buat apa? Aing mau keluar negeri atau tidak, ada urusannya apa denganmu? Dia istriku, menurutmu apa hubunganku dengannya? Kami sebentar lagi akan bercerai. Kamu pikir kamu siapa sampai bisa ikut campur urusanku? Kenapa? Karena merasa bersalah. Jadi mau kabur? Maksudmu apa? Wang Hui sudah mati. Ada yang menyebarkan video rekaman atap yang sudah diedit. Mengcari kaming hitam. Menu da jirual menu wa pembunuh lalu. Ini ulahmu kan? Konyol. Saat kejadian, Aing masih pingsan. Atas dasar apa kamu menuduh Aing seperti ini? Konferensi peluncuran produk baru MQ 2 hari lagi. Asalkan kamu membuat pernyataan publik bahwa ini tidak ada hubungannya dengan Ziruo. Aku bisa mengembalikan jabatanmu.
Jadi kamu mau Aing yang jadi kambing hitam, ya? Shie. Aku hanya ingin dia menjelaskan fakta kepada semua orang. Kamu? Sudahlah. Mengembalikan jabatan tidak usah. Lalu apa yang kamu mau? Aku mau kamu segera menemaniku mengurus perceraian. Su Ying. Kamu sampai segitunya buru-buru mau kabur bersamanya? Ya. Baik. Tuan Fu. Kakek Fu tiba-tiba sakit jantung dan dibawa ke rumah sakit. Sedang dalam proses penyelamatan. APA. Pasien dibawa ke sini tepat waktu, tapi pasien sudah sangat tua. Kondisi fisiknya terlalu lemah. Operasi hanya bisa meringankan kondisinya, tidak bisa menyembuhkan total. Pasien, waktunya tinggal kurang dari sebulan. Nenek. Satu keluarga ikut saya untuk bahas rencana perawatan. Aku saja yang pergi. Kakek, Anda sudah bangun. Ada yang tidak enak badan? Anak baik, kamu sudah menderita. Lihat dia buat apa? Kira urusan di lelang waktu itu bisa disembunyikan dariku? Bocah kurang ajar. Mau menyuruh Ying untuk jadi tameng orang luar? Tidak tanya dulu apakah kakek tua ini setuju atau tidak. Kakek. Kamu diam. Isu di internet sudah saya atur untuk diredam oleh humas. Konferensi pers. Aku juga tidak akan izinkan Ying pergi. Kakek sudah bangun. Nona Su. Kenapa kamu di sini? Kamu sedang hamil, kondisi masih lemah, jangan sembarangan keluyuran. Eng. Kamu hamil? Kamu salah orang. Benarkah? Maaf, mungkin aku memang salah orang. Aku mau keluar telepon dulu. Shie. Kakek sakit. Urusan ke luar negeri harus ditunda dulu. Su Ying. Benarkah kamu hamil? Ada hubungannya denganmu? Itu anakku. Kok bisa tidak ada hubungannya denganku? Bagaimana? Kalau aku hamil anakmu, kamu pikir kamu akan berpisah dengan Anziruo? Tenang saja. Aku tidak hamil. Kamu tidak perlu khawatir aku akan menggunakan ini sebagai alasan untuk menghindari perceraian. Kamu sangat ingin bercerai denganku? Ya, aku sudah lama ingin meninggalkanmu. 3 tahun ini di sampingmu. Aku menderita sekali. Kamu yang membawaku ke rumah sakit. Kenapa kamu menggelanjutku? Sekarang kamu pergi ke sana, apa gunanya? Selain membuat hubungan mereka semakin dekat? Maksudmu apa? Swing hamil. Anaknya adalah Fuxian. Kalau Fuxian tahu keberadaan anak ini, akan sulit membuat mereka bercerai. Kamu gila ya? Kenapa? Sekarang ada Xie. Kamu bahkan gak mau aku sentuh. Jangan bandingkan Xie dengan kamu. Saya jijik. Su Ying. Biarkan saya urus sendiri. Tapi kamu tidak boleh pergi sekarang. Anggap saja untuk kakek. Baik. Saya setuju. Tapi 2 bulan lagi. Bagaimanapun juga, jangan halangi saya lagi. Dua bulan lagi perut mulai membesar. Nanti, bagaimanapun juga tidak bisa disembunyikan, saya harus pergi.
Kakek, dengar dari Xian kalau kakek sakit? Saya sengaja datang menjenguk. Tidak apa-apa. Ying, saya datang hari ini. Ada hal yang ingin saya bicarakan denganmu. Kakek masih butuh istirahat. Bagaimana kalau kita bicara di tempat lain saja? Sampai. Kamu bawa aku ke poliklinik kandungan buat apa? Cuma bantu Xian urusin sedikit masalah aja. Nona An, pasiennya ngelepar terlalu kuat, jarumnya nggak bisa masuk. Dasar tidak berguna. Hal dilelang. Wang Hui nurutin kamu, juga karena Fu Jingheng, ya? Aku nggak ngerti apa yang kamu omongin. Kalau kamu mau nikah sama Fu Xian, harus usir aku dulu. Yang bisa ganggu anak angkat keluarga Fu cuma Fu Jingheng. Diam. Kalau aku kasih tahu semua ini ke Fu Xian, kamu bilang. Lalu soal fitnah yang kamu lakukan dulu. Berani kamu. Lihat aja berani atau enggak. Kamu bilang. Kalau hari ini kamu mati di sini. Siapa yang bisa ngomong lagi? Ha. Ying. Hie. Tolong aku. Ying. Nona An baik-baik saja. Ngapain diam? Cepat kejar. Baik. Hie. Perutku sakit. Aku nggak bisa lari lagi. Suying. Suying, kamu nggak bakal bisa kabur? Ambil ponselnya buat aku. Anziruo. Semua bukti ini ada backupnya. Kalau kamu nggak lepasin kami. 5 menit lagi. Fu Xian akan tahu semua yang kamu lakukan. Mau bawa orangku kemana? Tokaino. Mau bawa orangku kemana? Fu Xian. Ying sudah bercerai denganmu. Surat cerai belum di tangan, tidak sah. Bahkan jika kami benar-benar bercerai. Bukan giliranmu. Jadi ini alasanmu menyuruh Anziruo menyakiti Ying? Kalau tadi bukan aku. Dia sudah mati di meja operasi. Apa katamu? Fu Xian, aku tanya kamu. Apakah ide Anziruo memaksaku melakukan operasi aborsi itu darimu? Aborsi? Aku tidak, Xian. Aku benar-benar cuma mengajaknya periksa saja. Kalau memang periksa, mana hasilnya? Hasil pemeriksaannya telah hilang olehku. Wah, kebetulan sekali ya. Kurasa kamu sama sekali tidak bisa menunjukkan hasilnya. Kamu ngomong apa, Xian? Perkayala padaku yang kukatakan semuanya benar. Apakah ada kesalahpahaman di sini? Sudah kuduga kamu tidak akan percaya. Dengarkan ini. Xian sama sekali tidak mencintaimu. Dia tahu kamu hamil, lalu menyuruhku membantumu menggugurkannya.
Anziruo, masih ada yang mau kamu katakan? Ini Su Ying. Ini dipalsukan oleh Su Ying. Dengan kemampuan grup Fu, tidak sulit mencari orang untuk memulihkan dan memverifikasi keasliannya. Yan, kamu tidak mungkin tidak percaya padaku kan? Apa yang kukatakan semuanya benar. Yan, Aku melakukan ini juga untuk membersihkan namamu. tunggu, aku mengaku. Aku yang membawa Su Ying untuk aborsi. Hanya saja, aku hanya tidak ingin menunjukkan padamu, karena anak dalam kandungan Su Ying bukan milikmu. Anziruo, kamu lagi ngomong apa yang tidak-tidak? Aku ngomong tidak-tidak? Yan, lihat. Anaknya milik si Ye. Yan, sebenarnya aku sudah lama curiga ada yang tidak beres dengan mereka berdua. Alasan dia tidak memberitahumu tentang anak itu, karena dia takut ketahuan olehmu. Anziruo, apa kamu sudah gila? Shia. Tidak ingin keluarga Shi kena masalah. Kamu diam saja di situ, jangan bergerak. Mengancamku? Kamu pikir aku takut padamu? Hie, Nona An belum selesai bicara, lanjutkan. Kenapa dia kali ini tidak buru-buru menjelaskan? Lanjutkan. Yan, aku hanya ingin diam-diam menggugurkan anak haram ini untukmu. Tidak disangka, si Ye tahu kabarnya dan segera datang. Malah yang jahat yang lebih dulu melapor. Menyampaikan semua kesalahan padaku. Benarkah? Apa yang kukatakan semuanya benar. Kamu harus percaya padaku. Kamu tertawa apa? Apa kamu masih ingin memberitahu Fusian? Alasan aku buru-buru ke luar negeri. Juga karena aku hamil anak Hie. Kamu. Bagaimana kamu tahu? Fusian, sekarang kamu harus percaya padaku, kan? Sebelum kamu membawaku untuk pemeriksaan, aku tidak hanya memberitahu Hie, tapi juga mengirim pesan kepada Fusian. Aku bilang ke Fusian, selama bayi ini tidak mati, kamu akan berusaha mati-matian agar aku tidak bisa keluar dari pintu rumah sakit. Dan benar saja kamu melakukannya. Kalau Nona An masih tidak mau mengaku, lebih baik kita minta Bapak Fu untuk menyelidiki sampai jelas. Kita punya banyak waktu untuk menunggu. Tidak boleh. Yan, aku melakukan semua ini karena mencintaimu. Cara kamu mencintaiku adalah dengan menyakiti Su. Dan menyakiti orang lain untuk membuktikannya. Saksi dan bukti sudah lengkap. Langsung laporkan ke polisi saja. Serahkan pada polisi untuk menyelesaikannya. Ying, aku salah. Kumohon beri aku satu kesempatan. Aku benar-benar sudah sadar. Untuk permintaan maaf, Nona An lebih baik simpan untuk dikatakan di penjara. Yan, kamu tahu, aku akan mati jika meninggalkanmu. Kalau kamu ingin melihatku mati di penjara, ya silakan saja masukkan aku ke sana. Kalau mau mati, mati saja lebih cepat. Fusian, sampai sekarang kamu masih ingin melindunginya. Kondisi kejiwaan Anruo juga kamu tahu. Dia tidak bisa masuk penjara. Sudah kuduga. Tapi aku jamin, aku akan menyuruh orang untuk mengawasinya dengan ketat. Tidak akan membiarkannya muncul lagi di hadapanmu. Yan, kumohon, Sian. Bawa dia pergi. Untung kau tahu diri. Karena masalahnya sudah selesai. Kami nggak ganggu lagi. Pak Fu, ayo kita pergi. Ying. Berdiri. Pak Fu, masih ada apa lagi? Kenapa hamil sengaja nggak bilang ke aku? Kalau bukan karena semua yang terjadi hari ini, aku. Bilang pun, kau tetap nggak percaya kan? Kau kan tetap memihak Anziruo? Anak di kandunganmu itu anakku. Ini bukan anakmu. Oh ya? Kalau gitu, berani nggak tes DNA lagi? Sudah dibilang nggak ada hubungannya sama kau? Ya nggak ada, orang ini kok nggak ngerti omongan sih? Su Ying, ayo pergi. Su Ying, jangan paksa aku bertindak kasar. Berani kau. Ying, jangan dengarin dia. Fusian, kalau kau berani sentuh dia sedikit saja, seumur hidup aku nggak akan maafin kau. Tenang saja.
Ayo. Aing, kamu terlalu nekat kali ini. Kali ini, di bawah pengawasan ketat Fusian. Anziruo tidak akan bertindak berlebihan. Lagi pula, bukannya kamu sudah datang ke sini? Sekarang yang terpenting adalah mencari tahu siapa pelakunya. Ayo pergi. Pelakunya? Bukannya katanya pelakunya adalah Fu, si itu? Ini tidak sesederhana itu. Aku dapat kabar baru dari detektif swasta. Jauh sebelum ayahku mengalami musibah, orang itu sudah berhubungan dengan Anziruo. Ini masih berhubungan dengan Anziruo juga? Tadi, kenapa tidak bilang ke Fusian? Fusian bagaimanapun juga akan melindungi Anziruo. Aku tidak bisa mengambil risiko. Tapi, aku khawatir denganmu. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Setelah semua ini berakhir, aku akan menjauh dari keluarga Fu untuk selamanya. Menjauh darinya. Berapa banyak hal yang disembunyikan Anziruo dariku? Kamu tahu tidak? Anziruo sebenarnya sengaja diatur oleh Fu Jingheng untuk mendekati Fusian. Bukankah mereka pacaran pertama? Kok bisa? Aku dapat flash disk dari acara tahunan grup Fu 3 tahun lalu. Malam itu, Anziruo memberi obat ke Direktur Fu untuk mencuri rahasia grup Fu. Dan dalang di balik semua ini adalah Fu Jingheng. Kurasa ayahku meninggal karena kebetulan mengetahui rencana mereka. Lalu dibungkam. Xian, bagaimanapun juga, akan melindungi Anziruo. Aku tidak bisa mengambil risiko. Tapi, aku takut padamu. Aku sudah mengerti. Setelah semua ini selesai, aku akan menjauh dari keluarga Fu. Menjauh darinya. Suing, kau benar-benar tidak percaya padaku. Kau kenal? Awalnya tidak kenal, tapi bukankah dia yang menunjuk Direktur Su di acara amal itu? Kemudian dia sepertinya jatuh dari lantai atas dan meninggal. Hal sebesar ini kenapa tidak beritahu aku lebih awal? Anda. Anda juga tidak bertanya. Pergi, Suru and Jiru al menemiku. Sekarang juga. Ya. Tunggu. Cari tahu dulu di mana Su Ying. Ya. Tidak usah pergi. Kakak. Lihat, mantan direktur dan juru bicara MQ terang-terangan membuat keributan di rumah sakit. Untungnya aku dapat info lebih dulu dan berhasil menekan beritanya. Kalau tidak, saham grup Fu pasti langsung anjlok. Aku akan urus ini. Kamu tahu yang kumaksud bukan ini. Cuma soal perempuan, sesulit itu memilihnya?
Meski kamu tidak memikirkan grup Fu, setidaknya pikirkan aku dan kakek. Grup Fu diserahkan padamu, bukan untuk bermain-main dengan dua wanita. Kalau kamu benar-benar merasa bersalah padaku, cepat selesaikan masalah ini. Aku tidak menyalahkanmu atas kematian orang tua kita, tapi grup Fu tidak boleh ada skandal sama sekali. Anziruo tidak bisa ditahan. Lepaskan dia sekarang. Aing. Aing, jangan jalan terlalu cepat, nanti perutmu tidak nyaman. Kamu menyuruh orang melepaskan Anziruo. Kok kamu tahu? Fusian, aku cuma minta kamu mengurungnya. Kamu sampai segitunya tidak tega? Fusian. Kamu benar-benar pengecut. Apa katamu? Kamu secara tidak langsung menyebabkan kematian ibu kandung kakakmu dan ayah kandungmu. Anziruo bunuh diri dengan menggorok pergelangan tangannya karena kamu. Itu juga jadi bayanganmu. Fusian, menyukaimu membuatku muak. Kamu adalah pengecut yang hidup selamanya di duniamu sendiri. Pak Fu, ada apa dengan istri Anda? Pergi. Xian, akhirnya kamu datang. Aku tahu kamu tidak akan tega. Cek ini. Xian, kamu mau mengusirku ke negara M? Aku akan atur semua kebutuhan hidupmu di sana. Kamu tinggal di sana saja. Jangan pernah kembali lagi. Kamu sedang memutuskan hubungan dengan aku? Aku susah payah baru bisa kembali dari negara M. Kamu lupa? Semua kesialanku ini karena Swing. Dulu, kalau bukan karena dia memaksamu menikahinya, aku bisa jadi seperti ini? Xian, bagaimana bisa kamu demi dia, tega sekali padaku? Aku setuju membiarkanmu pergi, itu sudah karena kenangan lama. Atau kamu benar-benar pikir aku tidak tahu segala tipu daya yang kamu gunakan berkali-kali untuk melawan Swing? Bawa dia pergi. Nona Su, hari ini waktunya Anda periksa kehamilan. Anziruo, kamu mau apa lagi? Tentu saja, untuk menyatukan kembali keluargamu. Telepon Xie. Jika Xie tidak menerima telepon balikku dalam setengah jam, dia akan melapor ke polisi. Fusian tidak tega melukaimu, tapi aku tidak akan segan-segan. Aing, kamu baik-baik saja? Bicara dong, Aing. Aku baik-baik saja. Beneran baik-baik saja? Kalau gitu kapan selesai? Aku jemput kamu di rumah sakit. Jangan, Xie. Sinyalku agak jelek. Tolong beritahu Fusian. Besok hari peringatan ayahku, dia tidak perlu datang untuk berziarah. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Aku mengerti. Besok hari peringatan ayahmu, ya? Tidak ingin Fusian datang. Karena masih tidak bisa melupakannya? Aku cuma muak melihat kalian berdua. Sudah di ujung tanduk masih keras kepala. Nikmatilah hitungan mundurmu. Fusian, menyukaimu membuatku muak. Kamu tidak boleh masuk. Suruh Fusian keluar dan menghilang dari sini. Kamu keluar dulu. Kenapa kamu ke sini, bukannya menemani Aing? Aing diculik oleh Anziruo. Tidak mungkin. Aku jelas-jelas. Dengar baik-baik, jika ada apa-apa dengan Aing, aku akan kuburkan kamu bersamanya. Aing. Aing bangun, cepat. Panggil ambulans. Cepat. Aing. Dokter,
Tutup pintunya. Pergi bawa Anjiruo ke sini. Anziruo. Baik. Lepaskan aku. Atas dasar apa kalian menangkapku? Anziruo, kurasa lebih baik kau hemat tenagamu. Sian, aku tidak tahu apa yang kulakukan sampai mereka memperlakukanku seperti ini. Kau tidak tahu apa yang kau lakukan? Memfitnah Su Ying, menyiksa Su Ying, memaksanya keguguran, dan sekarang ingin membunuhnya. Kau bilang padaku kau tidak tahu apa yang kau lakukan. Tidak, bukan aku. Sian, sungguh bukan aku. Percayalah padaku, aku tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Kurasa kau tidak akan menyerah sampai melihat peti mati. Seseorang. Pak Fu, ini dia Bibi Wang yang menyelundup. Pak Fu, ampunilah saya akan bicara, saya akan mengaku semuanya. 3 tahun lalu, memang Nona An yang menyuruh saya memberi obat pada Anda. Bukan. Kalau begitu, kenapa waktu di klub kemarin kamu bilang pelakunya Su Ying? 3 tahun lalu, Nona An yang lebih dulu menemui saya. Dia mengancam akan menyakiti putri saya, supaya saya memfitnah Nona Su. Sian, percayalah padaku, benar-benar bukan aku. Bawa dia pergi. Bawa. Pak Fu, saya benar-benar dipaksa. Ampunilah saya. Kami juga menemukan, putra Wang Hui juga diatur ke luar negeri oleh Nona An. Ini catatan keluar masuknya. Anziruo. Aku yang melakukannya. Tapi Sian, semua ini karena aku mencintaimu. Apa yang kau cintai sebenarnya adalah aku, atau posisi sebagai Nyonya Fu? Pak Fu, Nona Su sudah lepas dari bahaya dan dibawa ke kamar perawatan. Pak Fu, bagaimana dengan Nona An? Masukkan dia ke penjara. Jangan biarkan dia keluar sumber hidup. Sian. Anziruo, aku sudah memperingatkanmu. Syukurlah, janin dan ibunya sudah lepas dari bahaya. Istirahat sebentar saja, nanti pasti baik-baik saja. Aing. Aing sekarang sudah baik-baik saja, kamu boleh pergi. Dia belum sadar, aku suaminya, aku tidak bisa pergi. Dia terluka parah karena Anziruo. Kamu pikir dia masih mau melihatmu? Fusian. Aing. Aku di sini. Fusian, jangan bunuh aku. Aku belum bisa mati. Aing. Sadarlah. Jangan bunuh aku. Aku belum bisa mati. Jangan bunuh aku. Aing. Sadarlah. Fusian. Kenapa? Melihat aku nggak mati dibunuh Anziruo, datang buat nuntaskan pekerjaannya, ya? Aing, tenang dulu. Kamu nggak boleh terlalu emosi sekarang. Fusian, kalau aku mati, aku jadi hantu pun nggak bakal lepasin kamu. Aing, aku nggak pernah berniat menyakitimu. Anziruo sudah masuk penjara. Mulai sekarang dia nggak bakal mengancammu lagi. Kamu tega? Aku nggak bohong sama kamu. Anziruo sendiri yang minta susah. Dia harus bertanggung jawab atas kesalahannya. Terus, bagaimana kamu bisa jamin aku nggak bakal terluka lagi kalau tetap di sisimu? Maaf, Aing. Aing, aku tahu kamu sudah banyak menderita. Semua yang Anziruo lakukan padamu sudah aku selidiki sampai jelas. Mulai dari sekarang, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menebus kesalahanku. Bisakah kamu beri aku kesempatan sekali lagi? Mengapa aku harus memaafkanmu atas namaku sendiri? Kamu pikir, dengan beberapa kata manis saja bisa menebus luka yang kau berikan padaku?
Luka yang diberikan Anziruo padaku tidak bisa dipulihkan. Penghinaanmu padaku juga masih kuingat. Aing, Mau ku beri kesempatan? Mimpi. Aing, kamu sangat membenciku, ya? Ya. Aku tahu. Dalam kondisi seperti ini, bagaimana mau bicara? Bagaimana kalau kita datang lagi lain hari? Selama urusan Fu Jingheng belum jelas, aku tidak bisa tenang. Lagi pula, kematian ayahku juga belum mendapat keadilan. Tenang, aku akan keluar setelah bicara dengan kakek. Kakek. Su Ying. Anziruo. Bukannya kamu dikurung oleh Fusian? Kok kamu masih naif sekali? Apa yang dikatakan Fusian, langsung kamu percaya? Kakek mana? Apa yang kamu lakukan pada kakek? Kamu tidak takut? Aku berani datang sendirian ke kamar si tua bangka. Ini untuk menunggumu. Masa aku takut padamu? Tokino. Aing, ada apa? Cepat cari dokter. Anziruo entah apa yang dia lakukan pada kakek. Panggil dokter. Baik. Bunch of useless idiots. Kenapa baru sekarang memberitahuku jejak Anziruo ditemukan? Aing. Kakek. Aing. Aing. Kamu bagaimana? Fusian. Kamu kenapa di sini? Kakek mana? Apa kamu melepaskan Anziruo lagi? Kamu tahu dari mana? Fusian. Kamu menyakitiku demi dia, aku masih bisa memakluminya. Tapi itu kakek. Ah, kakek. Sebenarnya apa yang terjadi? Aku baru saja dari kamar rumah sakit. Aku dengar sendiri Anziruo bilang dia sudah membunuh kakek. Tidak mungkin, kakak laki-laki yang jaga. Dia bilang selain kamu, tidak ada yang datang ke kamar rumah sakit. Apa katamu? Aku bilang, kakak laki-laki terus menjaga di rumah sakit. Kakak. Dokter. Pasien gagal diselamatkan, dinyatakan meninggal. Maaf, kami sudah berusaha sekuat tenaga. Tadi kan masih baik-baik saja, kok tiba-tiba begini? Kata perawat jaga, hari ini ada nona bermargaan yang datang. Begitu dia pergi, kakek langsung pingsan. Lalu? Pasti Anziruo. Dialah yang membunuh kakek. Aku mau lapor polisi. Aing. Kondisimu belum pulih. Serahkan saja padaku. Kakek sudah meninggal. Bagaimana aku bisa tenang? Sekarang belum ada bukti langsung yang membuktikan Anziruo membunuh kakek. Tunggu sampai ada buktinya, aku. Kamu masih mau melindunginya? Fusian. Kukira kamu cuma tidak paham situasi. Siapa sangka kamu bahkan tidak punya batasan paling dasar. Aku tidak bermaksud melindunginya. Meskipun Anziruo datang ke kamar pasien. Bahkan kalau dilaporkan ke polisi, sama sekali tidak bisa menjeratnya. Lalu kita biarkan saja dia bebas berkeliaran? Fusian. Aku benar-benar menyesal matanya buta dulu. Sampai jatuh cinta pada orang bodoh sepertimu. Su Ying. Aku bilang kamu bodoh. Kamu tidak dengar? Kamu cuma bencana. Pantas saja Fu Jingheng membencimu seumur hidup. Kamu sadar tidak apa yang kamu ucapkan? Aku lebih sadar daripada siapapun. Sia-sia aku masih berharap kakek menyelamatkanmu. Urusan perceraian selanjutnya akan diurus pengacaraku denganmu. Mulai sekarang, kita berjalan di jalan masing-masing. Tidak ada hubungan lagi. Kamu mau pergi kemana lagi? Kemanapun aku pergi, tidak ada urusannya denganmu. Lepaskan. Kamu tidak boleh pergi. Lepaskan. Kalau tidak dilepaskan, hati-hati,
aku tidak akan segan-segan padamu. Panggil orang. Pak Fu. Antar Nyonya pulang ke rumah. Tanpa izinku. Jangan kiliar. Fusian, dengan hak apa kamu melakukan ini? Pak Fu, begini tidak baik kan? Kalau ada masalah, aku yang bertanggung jawab. Bawa dia pergi. Nyonya, maafkan ketidaksopanan ini. Fusian, aku benci kamu. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Fusian, kamu brengsek. Lepaskan aku keluar. Buka pintu. Buka pintu. Tinggal di sampingku, membuatmu sangat menderita? Tuan Muda. Laporan tes menunjukkan, almarhum semasa hidupnya pernah menggunakan obat yang merangsang penyempitan pembuluh darah. Obat ini berisiko menyebabkan pendarahan otak. Tapi dokter penanggung jawab bilang tidak pernah meresepkan obat semacam ini. CCTV di ruang perawatan sengaja dirusak. Setelah dianalisis dan direkonstruksi, terbukti pelakunya adalah Anziruo sendiri. Selain itu, kami melacak lokasi terakhir Anziruo berada, adalah di Shangtian International. Shangtian International? Bukankah itu tempat tinggal kakak? Orang di balik Anziruo yang kusuruh kamu selidiki waktu itu. Di balik Anziruo memang ada orang lain. Tapi sepertinya pihak itu tahu kalau kami sedang menyelidikinya. Selalu berjaga-jaga, tidak meninggalkan jejak sama sekali. Suruh orang awasi Fu Jingheng. Laporkan padaku semua detail apapun yang dia lakukan. Onda Menuru Seya Mangawazi Tuan Fuyong Sulin. Kamu keberatan? Ah, tidak. Tuan Muda. Jangan marah kalau saya bicara belak-belakan. Nyonya adalah manusia hidup. Tidak bisa dikurung seumur hidup. Daripada saling menyiksa, lebih baik lepaskan lebih awal. Itu baik untuk keduanya. Bapak Fu, cepat lihat. Nyonya mengancam akan mogok makan, tidak mau makan apapun. Pergi. Semuanya pergi. Buat lagi, kalau sudah dingin, panaskan. Panaskan terus sampai Nyonya mau makan. Baik. Jangan mendekat. Boleh saja marah. Tapi jangan melampiaskannya pada makanan. Kapan kau akan melepas aku? Anziruo belum tertangkap. Ingin melepasmu? Jangan harap. HMPH. Dengan kemampuanmu, bukankah tinggal perintah saja? Memang tidak bisa menangkapnya, atau tidak tega menangkapnya? Terserah kau mau berpikir apa. Ingin keluar? Jangan harap. Berani mogok makan, berani juga bunuh diri. Percaya tidak kalau aku bunuh diri di depanmu? Kau tidak akan melakukannya. Benarkah? Su Ying. Letakkan. Aku juga tidak ingin seperti ini. Semua ini kau yang memaksaku. Sepet letakkan. Lepaskan aku, baru aku letakkan. Baik, aku lepaskan kau. Sepet letakkan. Su Ying. Fusian. Dasar kurang ajar. Yang lebih kurang ajar, masih akan menyusul. Bajingan. Kalau benci aku, seharusnya jaga kesehatan tubuhmu, bunuh aku.
Bukan memilih mati sendiri. Bangun dan makan. Kalau kakek masih hidup, melihatmu seperti ini pasti sedih. Bajingan. Nenek, kenapa nenek datang? Kakekmu membawamu pulang, bukan untuk membuatmu berbuat jahat. Aing, anak yang baik, kamu demi seorang Anzhiruo sudah membuatnya menderita habis-habisan, itu saja belum cukup, sekarang malah memaksanya bunuh diri dengan mogok makan. Nenek. Bahkan nenek juga merasa dia terus menderita di sampingku? Memangnya bagaimana? Dulu, kalau tahu kamu akan seperti ini, aku tidak seharusnya setuju kalian menikah. Xian, perasaan bukanlah belenggu. Jangan sampai kamu menunggu hingga jalan buntu. Baru meni isil tiada gananya. Nenek. Aku tahu. Aing. Cepat makan, aku akan melepasmu pergi. Tuan Muda. Tuan Muda. Lanjutkan. Memang benar Tuan Fu dan Anzhiruo memiliki hubungan pribadi. Menurut investigasi, kasus pemberian obat 3 tahun lalu, serta Kémation Jatu Wangui, Beberapa Bulan Lalu, juga ada hubungannya dengannya. Lalu kakek? Obat penyempit pembuluh darah itu berasal dari pasar gelap, sulit dilacak asalnya. Tidak ada bukti langsung. Sejak kakek meninggal, Fu Jingheng menghilang bersama Anzhiruo. Tidak adanya bukti adalah bukti terbaik. Lanjutkan penyelidikan. Ya. Bagaimana kabar Aing? Ibu dan aktor Si sedang di luar negeri. Orang kita terus mengikuti. Tidak ada yang aneh. Perlu saya bawa dia kembali? Luar negeri lebih aman daripada dalam negeri. Biarkan dia tinggal di sana dulu. Bagus juga untuk refreshing. Kalau tidak ada hal lain, saya turun dulu. Aku keluar untuk beli sesuatu. Tidak perlu tegang-tegang amat. Kalau benar-benar ada bahaya. Bukankah masih ada... Anzhiruo. Kamu mau apa sih? Nona An, perlu bikin dia pingsan lagi? Anzhiruo, kamu mau main apa lagi? Cepat periksa, apa Fu Xian sudah datang? Apa kamu nggak penasaran? Saat Fu Xian harus memilih di antara dua orang. Anzhiruo. Dia akan pilih siapa? Fu Xian sama sekali nggak cinta sama aku. Apa yang kamu lakukan ini nggak ada gunanya. Kamu bilang dia nggak cinta sama kamu? Kamu nggak tahu kalau Fu Xian demi kamu, nggak peduli hubungan kita bertahun-tahun. Sampai-sampai dia masukkan aku ke penjara? Dia nggak bohong sama aku? Fu Xian, sebenarnya cinta siapa sih? Pasti cinta aku kan? Nona An, Fu Xian sudah datang. Jangan mendekat. Xian, tolong aku. Baik. Ini 50 juta. 100 juta yang kamu minta, benar-benar nggak bisa diambil semua sekarang. 50
Lepaskan dia dulu. Hari ini juga akan aku transfer semuanya ke kamu. Bisa saja lepaskan orangnya. Tapi, Pak Fu, kamu mau selamatkan dia, atau mau selamatkan dia? Maksudmu apa? Yang minta 100 juta. 50 juta ini cuma cukup untuk selamatkan satu orang. Jangan. Sudah kubilang, hari ini juga sisa uangnya akan kukirimkan padamu. Kalau mau, ikat saja aku. Lepaskan mereka. Kau pikir aku bodoh? Cepat pilih. Selagi aku masih baik hati. Kalau tidak, jangan harap ada yang bisa pergi. Fusian, Anzirwo bersekongkol dengan para penculik ini, jangan percaya dia. Xian, pilihlah Aying, aku tidak apa-apa. Sebelumnya, aku yang salah. Dulu aku cemburu karena Su Ying menjadi pengantinmu, melakukan banyak hal yang menyakitinya. Jika ada kehidupan berikutnya, bisakah aku menjadi satu-satunya untukmu? Jangan bicara bodoh. Aku akan menyelamatkan kalian semua. Tuan Fu sudah membuat pilihan. Kalau begitu, Dia akan. Hentikan. Bukan dia. Berarti. Jangan. Karena Tuan Fu sulit memilih, berarti jangan selamatkan siapa-siapa. Aku pilih. Baik. Aku pilih. Aku pilih Su Ying. Fu Xian, aku sangat mencintaimu. Kau berani mengkhianatiku? Karena aku tidak pernah mencintaimu. Su Ying, semua karena kau. Sekarang juga aku bunuh kau. Ying. Xian, kau gila? Kau tidak takut mati? Fusian, tahanlah, tolong. Ada yang bisa tolong dia? Jangan takut. Aku di sini. Xian, bangun. Jangan menakutiku, bangunlah. Xian, aku salah. Sayang. Xie, cepat tolong Fusian. Sinyal di sini terhalang, kita harus keluar jalan kaki. Tapi kamu, Aku baik-baik saja. Cepat kamu panggil ambulans. Cepat. Jangan bergerak, jangan ada yang bergerak. Jangan bergerak. Fu Jingheng hampir mati. Kamu sengaja. Kalau dia tidak mati, aku tidak akan datang. Kamu benar-benar mengira aku mengirimu ke sisi Fusian untuk pacaran dengan dia? Semua ini kamu yang atur? Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih padamu. Kalau saja kamu memberitahu Fusian di hari pertama kamu tahu kebenarannya, mereka berdua tidak akan sampai seperti ini. Hari ini, tidak ada satupun dari kalian yang akan keluar hidup-hidup. Tunggu. Kenapa? Sudah mau mati baru ingat minta ampun? Ying tidak bersalah. Lagi pula, aku juga sudah tidak bisa hidup lagi. Lepaskan dia. Dia yang merusak rencanaku 3 tahun lalu. Dia tidak bersalah, terus-menerus menyelidiki kematian Su Ziqiang. Dia tidak bersalah? Lalu bagaimana dengan kakek? Dia kan kakek kandungmu sendiri. Kenapa kau tega menyakitinya? Orang tua itu pantas menerima akibatnya. Setelah kalian semua kubunuh, aku bisa mengambil alih perusahaan Fu. Ahang. Jangan terus-terusan melakukan kesalahan. Kematian orang tuamu dari awal sampai akhir tidak ada hubungannya dengan Xian. Apa katamu? Sign bukan anak haram ayamu. Dia adalah anak dari bibimu. Bibimu meninggal saat melahirkan Xian. Ayahmu tidak tega, akhirnya membawa anak. Itu pulang dan mencatatnya atas namanya. Apa katamu? Lalu kenapa kakek bilang pertengkaran mereka saat kecelakaan itu karena Fusian? Waktu itu sebenarnya aku ingin menghentikannya, tapi kakekmu bilang,
Desas-desus itu akan memotivasimu, akan lebih bersemangat saat nanti memikul tanggung jawab perusahaan Fu. Jadi, perusahaan Fu memang awalnya akan diberikan padamu. Yang salah adalah aku dan kakekmu. Tidak mungkin. Pasti ini bohong yang kau. Sekarang untuk menyelamatkan Fusian. Hari ini, tidak ada satupun dari kalian yang akan keluar dari sini hidup-hidup. Pasien sudah lepas dari bahaya kritis, tapi dia kehilangan banyak darah, jadi belum tahu kapan akan sadar. Aing, kemarilah. Nenek mau bicara denganmu. Aing, ini Sian yang minta nenek berikan padamu. Anziruo sudah dikirim ke rumah sakit jiwa. Seumur hidup dia tidak akan bisa bunuh diri lagi atau keluar. Fu Jingheng juga akan diadili dalam waktu dekat. Kamu sudah balas dendam. Ambil ini dan pergilah. Nenek, ini keinginan nenek sendiri atau? Karena dia memilih melepaskan, kabulkan lagi keinginannya sekali ini. Baik. Aku mengerti. Selamat tinggal. Fusian. Aing, kamu mau pergi sendirian? Kalau gitu, aku kira setelah semua yang terjadi, kalian akan Berbaikan dan kembali bersama. Fusian akhirnya memilih untuk melepaskan. Dia sudah belajar bagaimana menghargai orang lain, maka aku tidak boleh menyanyiakan kebaikannya. Sampai jumpa lagi jika ada jodoh. selamat tinggal.